Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat bertemu pada mata kuliah embriologi. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah embriologi yaitu Ibu Dr. Randus Sumiati Saada MSI dan Ibu Eva Fauzia MSI. Nah, kali ini kelompok 6 yang terdiri dari Nurul Fitria sebagai pemateri, Opan Sopandi sebagai pemateri, Sipa Kamelia Wandani sebagai pemateri, dan saya sendiri Yeti Mayasari Harahap sebagai pemateri dan moderator. Kami akan menjelaskan materi transfer embrio. Simak baik-baik ya teman-teman semuanya. Check it out. Adapun submuatan materi yang kelompok 6 jelaskan, yang pertama sejarah transfer embrio, yang kedua pengertian transfer embrio, yang ketiga tahapan transfer embrio, yang keempat metode transfer embrio, yang kelima teknik transfer embrio, yang keenam penanganan setelah transfer embrio, dan yang ketujuh faktor yang mempengaruhi keberhasilan transfer embrio. Baik, pertama-tama masuk pada materi mengenai sejarah dari transfer embrio. Dimulai pada tahun 1980, Walter Hepp berhasil mengoleksi embrio kelinci anggora. Lalu di tahun 1952, Willett dari USA memanfaatkan embrio dari RPH untuk melakukan transfer embrio. Disusul pada tahun 1965, Profesor Sugi dari Jepang berhasil melaksanakan teknik embrio dengan bypass atau non-surgical method. Kemudian di tahun 1900, teknik embrio mulai dikomersilkan di Amerika. Disusul kembali di tahun 1980, Bilton di Amerika berhasil melakukan freezing embrio atau yang kita kenal sebagai pembekuan embrio. Lalu di tahun 1987 di Indonesia, PT Berdikari United Livestock Indonesia atau yang disingkat dengan BULI mendatangkan embrio beku sapi perah dan potong asal Texas, Amerika Serikat untuk ditransferkan melalui teknik pembedahan. Lanjut di tahun 1989, lahirlah 1000 pedet dari hasil transfer embrio. Dan terakhir di tahun 1994, BET Cipelang berdiri. Awalnya ini merupakan pindahan dari BPT HMT Cisarua yang telah berdiri sejak tahun 1978 dan merupakan UPT pertama di bidang transfer embrio. Kemudian masuk ke pengertian dari transfer embrio. Transfer embrio itu adalah suatu teknik di mana embrio atau fertilized ova dikoleksi dari alat kelamin ternak betina menjelang nidasi dan ditransplantasikan ke dalam saluran reproduksi betina lain untuk melanjutkan kebuntingan hingga sempurna seperti konsepsi, implantasi atau nidasi hingga kelahiran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang tahapan transfer embrio. Yang pertama yaitu ada tahapan induksi superovulasi. Superovulasi yang merupakan tahapan awal pada transfer embrio. Setelah dilakukan koleksi embrio, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah transfer embrio pada ternak resipien yang sebelumnya telah dilakukan sinkronisasi ovulasi. Yang kedua ada tahapan sinkronisasi esterus atau birahi yang merupakan usaha untuk menyeragamkan terjadinya gejala esterus dan ovulasi pada ternak dengan memanipulasi organ reproduksi betina dengan menggunakan preparat hormon. Pada prinsip sinkronisasi esterus adalah untuk memperpanjang atau memperpendek masa hidup korpus luteum atau fase luteal. Yang ketiga ada tahapan permanen embrio. Nah, contohnya pada sapi donor akan dilakukanlah plusing setiap 2-4 bulan sekali, sehingga dalam 1 tahun dapat dilakukanlah 3-5 kali plusing atau tergantung dari protokol produksi embrio yang diadopsi. Sapi donor ini akan diistirahatkan setelah 3-5 kali plusing atau 1 tahun diproduksi.
Mekanismenya dilakukan dengan membuntingkan sapi donor tersebut atau tidak dilakukanlah produksi embrio selama 6 bulan. Yang keempat yaitu ada tahap kriopreservasi, yang dimana teknik ini merupakan teknik penyimpanan materi genetik dalam keadaan beku pada suhu yang rendah. Tujuan utamanya yaitu untuk menyimpan, memelihara, dan menjamin hidup suatu materi genetik. Yang kelima ini ada penyimpanan embrio dan kultur. Pada penyimpanan embrio dan kultur, straw yang telah berisi embrio ditempatkan dalam transfer gen dan ditutup dengan outer sheet, lalu hindarkanlah dari kontaminasi. Adapun tahapan yang keenam yaitu klasifikasi embrio. Nah, pada klasifikasi embrio yang dikoleksi diamati di bawah mikroskop untuk dievaluasi fase dan kualitasnya yang ditentukan berdasarkan standar yang berlaku. Nah, penilaian kualitas embrio ini berdasarkan kriteria zona pellucida yang rata warnanya, kekompakan sel, presentasi sel yang mengalami degradasi, terus permukaan trofoblast yang rata warna khas, kekompakan sel, dan ukuran banyaknya vesikel. Kualitas embrio ini dinilai berdasarkan fase perkembangan dan kualitas embrio dengan mengacu pada standar penilaian yang ditetapkan oleh International Embryo Transfer Society atau IETS. Adapun daftar kode fase untuk penilaian perkembangan embrio adalah seperti fase 1 yang disebut unfertilized, fase 2 embrio dengan 2 sampai dengan 12 sel, fase 3 early morula, fase 4 morula, fase 5 early blastocystes, fase 6 blastocystes, fase 7 expanded blastocystes, fase 8 acid blasted cystes, dan fase 9 expanded acid blastocystes. Dan tahapan yang terakhir yaitu ada transfer embrio. Selanjutnya, embrio adalah hasil pembuahan spermatozoa dan sel telur yang terjadi secara alami maupun buatan, yang lalu dipanen pada umur 7 hari dan bisa ditransfer ke induksi sapi lainnya. Adapun metode pada transfer embrio yang pertama yaitu ada metode segar. Pertama itu resipien disiapkan bersama dengan program ternak donor. Yang kedua ada resipien yang akan ditransfer embrio disiapkan terlebih dahulu dengan mengecek keberadaan korpus luteumnya. Lalu embrio yang telah dipanen dan dengan kualitas A, B, dan C kemudian dimuat ke dalam straw dengan media PBS plus 20% cold serum. Lalu straw yang telah disiapkan ke dalam gen transfer embrio kemudian segeralah ditransfer ke resipien. Yang kedua yaitu ada metode Direx. Embrio yang digunakan dalam embrio yang telah dibekukan. Thawing yang dilakukan dengan cara straw diambil dari kontainer, didiamkan di udara atau suhu ruangan selama kurang lebih 10 detik, baru dimasukkanlah ke dalam air bersuhu 380 derajat Celcius selama 5 detik. Lalu straw ini diambil dan dimasukkan ke dalam gen transfer embrio dan segeralah ditransfer ke resipien. Adapun metode kultur, pada metode ini metode Stepwise digunakan untuk mengecek kembali embrio yang telah dibekukan sebelum embrio ditransfer ke resipien. Alat dan bahannya yang digunakan dalam metode ini adalah PBS, ethylene glycol, cold serum, pipet Pasteur, petri dish 10 x 35 mm dan mikroskop stereo. Lalu ambil straw dari kontainer pada thawing ini seperti cara metode Direx.
dipotong straw pada kedua sisinya untuk mengeluarkan embrio, lalu ditampung pada petri dish 10 x 35 mm. Lalu embrio diambil dengan menggunakan pipet Pasteur, dimasukkan ke dalam media MPBS untuk short kultur selama 1-2 jam atau medium kultur untuk long kultur kurang lebih 3 jaman. Nah, kemudian setelah itu embrio dievaluasi. Jika embrio dapat dilanjutkan dengan memuat atau loading ke dalam straw, untuk dilakukanlah transfer embrio. Next, kita lanjut ke teknik transfer embrio. Yang pertama ada TE pada sapi dan kerbau. Nah, TE pada sapi dan kerbau ini awalnya melalui proses laparotomi atau metode surgery atau dengan pembedahan dengan anestesia umum atau lokal. Namun, pada tahun 1978 dilakukan metode tanpa pembedahan, yaitu yakni transfer embrio melalui transcervical. Pada metode transcervical tersebut, mula-mula akan dilakukan palpasi rektal pada refisien untuk mengetahui apakah pada ovarium terdapat corpus luteum. Selanjutnya dilakukan anestesia epidural. Gunanya adalah untuk induksi to prevent straining selama proses transfer berlangsung. Embrio yang telah disimpan dalam straw atau 0,2 ml straw dalam keadaan steril dimasukkan ke dalam transfer gun atau cushion dan dilindungi dengan plastik penutup yang steril. Langkah selanjutnya, transfer gun masuk ke dalam vagina dan melalui serviks dengan bantuan tangan operator melalui palpasi rektal akan menuntun transfer gun memasuki tanduk uterus bagian ipsilateral dengan korpus luteum embrio didisposisikan ke dalam tanduk uterin. Yang kedua, ada teknik transfer embrio pada domba dan kambing. Pada domba dan kambing, umumnya transfer embrio dilakukan dengan cara pembedahan atau laparotomi di bawah anestesia umum atau lokal. Dengan melakukan penyayatan midventral embrio dapat ditransfer disertai satu sedikit medium langsung ke dalam oviduk, di mana ujung dari pipet kapiler yang mengandung embrio disisipkan melalui infundibulum untuk mendisposisikan embrio ke dalam ampulla. Cara lain adalah apabila transfer embrio diarahkan langsung ke uterus, maka tanduk uterus ditusuk dengan jarum tumpul. Selanjutnya, pipet kapiler disisipkan ke dalam lumen uterus. Proses tersebut dapat dilakukan dengan teknik laparoskopi. Baik, saya akan menjelaskan tentang penanganan setelah transfer embrio. Setelah dilakukan transfer embrio, sebaiknya dilakukan pendugaan atau evaluasi kebuntingan, di mana angka kebuntingan pregnancy rate tidak dapat dikaitkan dengan persentase daya tahan embrio atau embrio survival. Angka kebuntingan dan daya tahan embrio dapat dideteksi pada awal masa kebuntingannya atau kehamilannya. Di bawah kondisi ideal, lebih dari 80% embrio survival setelah ditransfer pada resipien yang telah mengalami penyerantakan birahi terlebih dahulu. Angka kebuntingan atau tertinggi pada sapi, domba, dan kambing adalah melalui transfer satu embrio ke dalam masing-masing tanduk uterus resipien, sehingga kelahiran kembar sering terjadi. Lain halnya pada babi melalui transfer 6-10 embrio pada masing-masing sisi akan menghasilkan literatur size normal, karena hanya sekitar 1,5 embrio yang ditransfer akan menghasilkan keturunan yang sehat saat dilahirkan. Lanjut ke faktor keberhasilan transfer embrio, dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor resipien dan yang kedua faktor petugas.
Faktor resipien yang pertama adalah tidak ada infeksi terutama dalam organ reproduksi. Yang kedua, kualitas birahi harus yakin benar, bukan hanya leleran lendir. Yang ketiga, status nutrisi atau pakan dalam kondisi cukup minimal 1-2 bulan terakhir. Yang keempat, posisi transfer harus ipsilateral dengan CL. Yang kelima, perilaku resipien yang tenang lebih baik dibandingkan yang tidak. Yang keenam, masalah gangguan reproduksi. X faktor petugas. Yang pertama, haruslah memiliki keterampilan dalam aplikasi TE. Yang kedua, disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang transfer embrio. Mungkin cukup sekian yang kelompok 6 dapat sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.